Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini Inspirasi Bisnis kita akan membahas tentang prospek industri kelapa sawit 2025. Seperti apa kondisi industri kelapa sawit, perkebunan maupun pabrik kelapa sawit. Tentunya kita akan diskusi banyak bersama pakar dan ahlinya. Bapak Usli Sarsi, beliau adalah CEO Mahkota Group Tbk dan sekaligus Wakil Ketua Bidang Perkebunan dan Pertanian Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara. Saya sapa dulu Pak Usli, apa kabarnya Pak Usli? Kabar baik, terima kasih Sindiet sudah diundang ke studio. Ya, Tribun. terima kasih sudah berkenan dan meluangkan waktunya untuk hadir di studio Tribun Medan ya. Pak Usli. Ya. Dan sahabat Tribuners, bersama Pak Usli kita setiap tahun ada mengundang Pak Usli untuk sharing mengenai industri kelapa sawit untuk tahun berikutnya seperti apa, persiapan-persiapan apa saja yang harus dilakukan, dan kemudian perbaikan-perbaikan apa saja yang harus dilakukan. Tentunya harapan kita adalah industri kelapa sawit kedepannya semakin cerah, baik, berkembang, masyarakat semakin makmur karena adanya industri kelapa sawit di Indonesia. Pak Usli, kalau kita melihat industri kelapa sawit tahun depan 2025 setelah terpilihnya dan pelantikan Presiden baru Bapak Prabowo Subianto, ini seperti apa? Kalau kita melihat industri dari ada dua ya Pak ya, dari pabrik kelapa sawit dan dari sisi perkebunan. Kita mulai dari pabrik kelapa sawit. Untuk 2025 seperti apa keadaannya? Ya, terima kasih Pak Sindiet. Ini kita seperti beberapa pidato lah dari Presiden terpilih kita Pak Prabowo yang sekarang sudah dilantik. Memang kalau kita cermati ya apa yang dikatakan Presiden kita sekarang ini, ketahanan pangan dan ketahanan energi. Jadi kalau ketahanan pangan kita kaitkan dengan industri sawit, baik perkebunan dan industri PKS atau industri hilirnya ya, itu semua nyambung ya. Kalau saya bilang nyambung, ketahanan pangan itu karena kita lihat aja sekarang ketahanan energi. Ketahanan energi juga tahun depan dari Presiden kita akan mau menerapkan per Januari ini B40 dan bahkan nanti sekarang B35, nanti B40 bahkan mau dipercepat B50-nya yang dari 2026 mungkin akan dipercepat lagi. Jadi ini merupakan momentum semua dari hulu ke hilir ya, industri sawit kita ini akan sangat prospeknya itu sangat cerah kalau menurut dari pemandangan dari beberapa kondisi ya. Sekarang ini kan geopolitik ya, kemudian krisis-krisis ya karena perang itu kan, supply daripada minyak bumi ini kan terganggu juga. Jadi biodiesel juga satu sisi bisa merupakan energi yang terbarukan, menurunkan gas emisi. Satu sisi juga bisa karena minyak bumi sangat tinggi nanti, ini akan bisa mereplace ya, menggantikan minyak bumi, walaupun tidak begitu bisa menggantikan banyak, tapi itu sudah cukup untuk penyerapan daripada minyak sawit kita di luar negeri. Dari internasional itu semua negara perlu ya. Itu saya kira kalau ditanyakan pengaruhnya ke industri PKS, terutama industrinya itu banyak ya. Saya kira bukan hanya ke food, consumer good, kemudian juga energi. Jadi ada tiga sektor sekaligus yang memerlukan minyak CPO kita ya. Jadi ini yang kita lihat, banyak mengatakan industri sawit ini adalah industri primadona gitu. Itu Pak Sindiet. Ya Pak Usli, kalau melihat kondisi untuk bahan bakar tahun depan sudah B40, artinya 40% ya. Ada kandungan
minyak sawit ini di dalam bahan bakar untuk mobil dan untuk industri ya. Ya. Sampai sejauh mana Pak Usli kalau melihat research yang akan dilakukan ini, bisa berapa persen ya intervensi atau bagian dari bahan bakar untuk minyak ini Pak? Kalau sekarang ini kan kita pada saat sekarang ini B35 saja sudah menyerap 9 juta ton ya kiloliter daripada CPO kita, produksi kita. Semuanya kan ada sekitar 49 juta ton ya. Jadi kalau B35 ini 20%, ini akan meningkat terus. Ya? Penyerapan itu sampai satu masa bisa 80 bisa 80 nanti semua negara yang di dunia internasional ribut karena keperluan konsumsi itu minyak nabati itu antara mesin dan manusia ya. Jadi ini nggak boleh terganggu kan. Jadi kita nanti saya bilang B80 sebenarnya sudah cukup ideal gitu. Kalau Presiden kita malah B100 boleh aja, tapi kita harus mempercepat perkebunannya. Jadi perkebunan itu harus kita ekstensifikasi, intensifikasi juga perlu, dua-dua. Jadi intensifikasi adalah bagaimana kita memupuk dengan baik, kemudian bisa menghasilkan minyak yang lebih baik lagi kualitas, memakai pupuk kompos ya. Dan itu yang satu poin yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas daripada sawit kita. Kemudian ekstensifikasi itu adalah bagaimana perluasan lahan. Banyak lahan-lahan yang masih terlantar ya, kalau saya boleh katakan terlantar, dan juga seperti Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman ini kan beliau mengatakan bahwa lahan-lahan pasang surut, rawa-rawa itu sangat banyak yang bisa kita kembangkan. Bukan hanya perkebunan tapi pertanian. Jadi swasembada pangan itu memang menjadi keharusan. Dua hal yang memang membuat satu negara itu kuat itu adalah dua ini, ketahanan pangan dan ketahanan energi. Kalau dua ini terpenuhi, mudah-mudahan semua kita negara kita kuat. Untuk perkebunan Pak, ekstensifikasi, peluasan lahan ini kan menjadi sebuah tantangan juga bagi pebisnis kelapa sawit, karena di satu sisi banyak perusahaan di Eropa atau negara di Eropa sangat menentang hal ini karena masih menganggap ini akan menjadi sebuah deforestasi, caranya tidak benar sehingga akan merusak lingkungan dan alam, sehingga penghijauan oksigen itu menjadi berkurang. Bagaimana ke depannya? Idealnya seperti apa Pak? Karena industri ini dibutuhkan, tapi di sisi lain juga caranya bagaimana supaya bisa menghasilkan sesuatu cara yang bisa baik untuk planet, bisa baik untuk people, dan bisa baik untuk everyone Pak. Beberapa kesempatan saya mengatakan ya Pak Sindiat, untuk negara-negara Eropa ini ada yang bisa kita terima kritikannya dan kita introspeksi. Di industri sawit kita itu memang sangat diperlukan untuk pembenahan di bagian lingkungan hidup. Kita harus terima itu dengan lapang dada. Tapi juga satu sisi kita juga jangan terlalu ikut arus daripada dunia internasional yang tanda kutip lebih kepada black campaigns untuk melindungi kepentingan negara mereka. Karena setiap negara pasti melindungi kepentingannya mereka. Jadi seperti kalau saya ibaratkan black campaigns itu adalah mereka kan tidak punya letak geografis yang seperti mendukung. Jadi mereka mengharapkan minyak nabatinya dari bunga matahari, minyak dari kedelai. Itu yang membuat mereka melindungi petani mereka. Gak ada salahnya, memang mereka punya kepentingan untuk melindungi kepentingan mereka, karena kalah saing dengan minyak sawit kita yang sangat
efisien ya. 1 hektar bisa menghasilkan 1 tahun itu 4 ton minyak sawit. Tapi kalau minyak kedelai dan minyak munggah matahari ya sekitar 10-15% dibandingkan hanya 400 kilo sampai 600 kilo saja per hektarnya menghasilkan minyak. Jadi 10% aja dapat dari apa? Karena mereka musiman kan. Ada musim dingin, mereka nggak bisa tanam. Tapi kalau kita sepanjang tahun begitu tanam 25 tahun kita bisa menghasilkan tiap tahun karena hanya 2 musim kita kan, musim hujan dan musim kemarau. Saya kira itu yang menjadi kita harus waspada. Satu sisi kita pembenahan, satu sisi ini untuk kesejahteraan kita, kemakmuran dari semua buat negara kita. Jadi kepentingan negara kita itu kita juga harus melihat. Jangan kita larut dengan apa yang dikatakan. Lalu banyak dari kita bangsa kita sendiri banyak yang perlu pencerahan sehingga tidak terikut arus, malah makin menyerang sawit itu. Itu yang kita sering mengatakan di beberapa forum. Ya. Itu Pak Sindin. Termasuk banyak mendengar ya, Ya. Pak Usli ya, sebagai wakil ketua di bidang perkebunan dan pertanian, tentunya banyak menerima insight masukan dari para pebisnis kelapa sawit ya. Ya. Untuk perkebunan bagaimana untuk supaya bisa menghasilkan yang bagus ya Pak ya? Tentunya ada pemupukan dan pengairan yang bagus. Kalau pengairan sudah ada sistemnya. Pemupukan ini bagaimana Pak? Untuk industri yang perusahaan-perusahaan besar lebih stabil ya. Pemupukan setiap tahun terjadi 2 kali. Tapi kalau untuk di luar industri yang untuk seperti plasma dan yang kebun-kebun masyarakat, kalau harga tidak bagus bisa saja tidak terjadi pemupukan. Ini masih ada pola seperti ini. Ya, ini bagaimana edukasi? Ini Pak Sindet, ini memang harus edukasi ini penting sekali. Seperti forum kita pada siang hari ini kita bisa sharing adalah betapa pentingnya sebuah pohon itu sama dengan manusia. Betapa pentingnya adalah makanan yang sehat dan minum air yang banyak gitu kan, supaya badan kita ya kadar banyaknya ya kita harus ukur. Jadi sehingga tubuh kita bisa sehat. Sama dengan tanaman. Tanaman itu ya kenapa pentingnya irigasi untuk bagaimana hujan itu bisa ditampung, kemudian bisa dialirin di perkebunan, di pertanian gitu kan. Bagaimana supaya di daerah rawa-rawa itu bagaimana dibendung, jangan kerendam, jangan ibaratnya kebanyakan minum atau nggak ada minum sama sekali. Pada musim kemarau banyak yang kekeringan. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Kemudian nutrisi, ya makanan nutrisi itu juga banyak sekarang. Kalau menurut saya kurang untuk edukasi ini, karena makanan ini kita bilang banyak bahan-bahan kimia kita makan, tubuh kita ini kurang sehat. Tentunya kita diperlukan makanan organik kan, yang memang betul-betul sayuran, buah-buahan yang memang organik, jangan banyak kimianya, pestisida. Itu sama. Tanaman juga begitu. Supaya sehat tanaman baik sawit dan pertanian itu harus dikasih pupuk organik, yaitu pupuk kompos. Jadi pupuk kompos ini adalah kunci bahwa kesuburan lahan-lahan kita itu bisa untuk jangka panjang. Saat ini sudah berapa persen yang percaya dan menggunakan pupuk kompos? Masih relatif sedikit ya? Relatif sedikit. Dan ini kita terus terang pupuk kompos, karena pupuk kompos juga bukan hanya asal kita membuat pupuk kompos fermentasi biasa ya. Ada juga yang harus kita lakukan. Seperti ada namanya charcoal, biochar yang ditambahkan di dalam pupuk kompos supaya biochar ini juga bisa menyerap karbon, kemudian untuk rumahnya bakteri, sehingga fermentasinya itu ada rumahnya bakteri itu di prosesnya itu jadi lebih maksimal. Kemudian dia daya serap juga terhadap air. Jadi biochar itu seperti kalau gambaran untuk umum ya, supaya Tribuners bisa mengikuti, itu seperti arang yang kita tempatkan. Kalau kenapa tanaman anggrek bisa hidup subur dengan hanya diarang gitu kan?
Karena di situ itu arang itu kalau proses pirolisis ya, pirolisis itu adalah arang yang terbuat tanpa menggunakan, dia warnanya hitam kan, terpanggang dia, tapi tanpa kena api. Jadi itu dia pirolisis itu dia banyak, kalau kita mikroskop itu dia banyak lubang-lubangnya, rongganya. Nah, itu yang banyak sekali tidak ditambahkan, asal kompos saja kan, tapi itu harus ditambahkan sehingga itu menambah kekayaan daripada topsoil kita. Banyak petani-petani malah mereka kurang paham, oke, kita bakar saja supaya subur kan gitu, bakar hutan ya dulu, sekarang nggak ada lagi, udah di strike, udah peraturannya bisa masuk pidana kan. Tapi sebenarnya itu petani itu sadar bahwa lahan yang ada arangnya itu sehat, subur, dia subur, tapi mereka kurang paham. Caranya salah dan itu tidak dibakar langsung. Itu bisa kalau kita di YouTube itu belajar itu gampang, itu kita bisa buat dengan cara banyak tekniknya. Banyak teknik yang sederhana pun bisa orang buat gitu. Osli, ini kan cerita kondisi tanah kalau pemupukan dengan intervensi kimia lama-lama akan menjadi sangat keras dan tidak produktif karena oksigen dan struktur tanahnya udah berubah menjadi lebih tidak subur ya. Dan banyak riset yang mengatakan bahwa kompos ya itu akan banyak mengembalikan kesuburan tanah itu karena rongga, penyerapan, akar itu lebih sehat. Apakah ada seperti edukasi secara komprehensif yang sudah dijalankan atau mungkin disupport oleh Apindo khususnya di bidang perkebunan dan pertanian, karena kedepannya pasti kita akan banyak pengolahan tanah, tanah yang bagus akan menghasilkan produktivitas hasil yang bagus di perkebunan maupun pertanian. Bagaimana peran Apindo, Pak Usli? Untuk edukasi ini kan tidak bisa sendirian. Betul. Ini perlu walaupun perlu bekerja sama dengan pemerintah dan edukasi secara terus-menerus ke petani yang mereka memiliki badan usaha maupun yang pribadi. Betul Pak Sindet. Kita dari Apindo asosiasi kita ini banyak bekerja sama dengan beberapa pihak ya. Seperti kemarin kita di beberapa tempat Santika semua itu kita ada kerjasama dengan beberapa LSM, kerjasama dengan beberapa asosiasi. Kemudian baru-baru ini kita ada juga diundang sebagai narasumber di Universitas Sumatera Utara. Itulah yang kita bagaimana edukasi menggunakan media, menggunakan seperti yang kita lakukan pada siang hari ini. Pak Sindiat sangat memberikan edukasi karena kita melihat ini, bahkan dari pemerintah juga kita terus menyarankan bahwa kalau kita nggak jeli dalam hal ini, tanah-tanah kita yang di seluruh Indonesia ini akan semakin tidak subur. Karena banyak topsoil kita itu sudah mengeras. Kalau kita lahan-lahan seperti di Kalimantan, di Sulawesi yang masih ada baru generasi pertama ditanam sawit, itu masih oke. Masih itu, 25 tahun pertama masih oke. Masih oke. Itu masih ada unsur haranya, masih gembur gitu kan. Tapi kalau di seperti di Sumatera yang banyak udah perkebunan yang sudah generasi kedua, ketiga, ini tanahnya sudah mulai mengeras. Lalu gak gembur lagi. Akar itu kan perlu ruang gerak sih. Sederhananya begitu. Dia mencari makanan, kita kasih pupuk kimia terus gitu. Bagaimana kita bisa mendapatkan rendemen yang bagus? Bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, quantity dan quality? Mungkin short term akan menghasilkan, tapi for the long term karena sudah terjadi kerusakan topsoil itu akan menjadi pengaruh yang signifikan ya Pak. Karena kandungan 3-MPD yang di dalam seperti di senyawa-senyawa yang itu di luar negeri itu di Eropa itu menolak. Apa yang kita hasilkan itu mereka tolak. Itu karena nggak sehat buat tubuh konsumsi. Mereka mengerti, ada labnya, ada apanya, semua. Mereka menolak. Ini terlampau banyak kimia gitu.
Dan kita sebagai pengusaha yang di bidang bergerak di bidang sawit ini, malah kita mengajak teman-teman kita yang bergerak di bidang sawit ini, ayo perkebunan, pertanian, semua ayo kita rame-rame merubah, memulai dan merubah cara kita untuk memberikan nutrisi pada tanaman kita, ya kan, ke topsoil kita harus gembur dan alami. Ya tidak untuk menuju ke ideal itu kita sadarin tidak instan. Mungkin kita pelan-pelan kita kurangi. Seperti 70%, jadi 30% yang masih pupuk kimia. Pelan-pelan menjadi 20%. Lama-lama kita sudah subur semua. Dan itu kalau kita udah bagus, alami, dan hiduplah serangga-serangga yang memang sudah itu gak perlu di pestisida, itu semua sudah akan terjadi sebuah namanya siklus yang memang alami, gitu. Alami, ya. Kembali kepada yang alami benar, dan itu kita nggak hemat banyak sekali, kita hemat pestisida, hemat dia punya pupuk kimia yang sekarang apalagi datang dari Rusia ya, banyak ya, logistiknya aja kita lihat dari sana kirim sampai sini kan. Itu kan selain mahal ya, kemarin mahalnya minta ampun, udah belasan ribu per kilo kan, sekarang udah turun. Lalu pemerintah juga, kita udah standby untuk mensubsidi, pupuk subsidi, tapi penyerapannya juga kurang katanya kan. Karena petani-petani kan merasa masih mahal gitu. Sekarang ini kan masih mahal, walaupun disubsidi sama pemerintah masih mahal gitu. Kenapa kita tidak? Kan itu anggaran terbuang begitu saja kalau kita ke pupuk kimia. Kenapa kita gak kembangkan yang kita memiliki kompos yang luar biasa banyak gitu. Kompos yang dihasilkan setiap pabrik kelapa sawit itu berlimpah, Pak Sindiat, berlimpah. Itu kolam 1, kolam 2 yang fermentasi yang sudah terjadi, itu sekam di final effluent yang di kolam limbah, itu banyak yang nggak tahu bahwa itu sebenarnya pupuk kompos. Itu hanya katanya pendangkalan, ambil alat berat, taruh jadi benteng, padahal itu bisa pupuk itu ya. Pupuk. Jadi pupuk kompos itu yang nggak disadarin, udah berlimpah. Mungkin perlu riset khusus dan sosialisasi khusus. Betul. Dan support dari pemerintah, ya. Asosiasi juga ya, edukasi sehingga hal ini menjadi lebih. Kalau kita edukasi ini ya, kalau semua pihak menyadarin, kita ada 1.000 lebih kurang ya besar kecil dari pabrik kelapa sawit kita. Itu ayo kolam limbah yang kalian itu semua sekamnya itu bisa kita jadikan kompos. Kita olah lagi, tambahkan biochar tadi, arang tadi. Kemudian kita biochar dari mana ya Pak ya? Beli atau memang bisa dibuat sendiri? Buat sendiri bisa. Kalau di YouTube itu dengan simple itu kita bisa pelajarin. Ada sekarang mesin yang di China buat itu produksi satu hari berapa ton itu bisa ya? Itu dengan material dengan fibernya sawit itu sendiri. Berarti dari sawit itu sendiri yang berputar di dalamnya ya? Biomasa yang berserat, termasuk batang pohon sawit itu juga sebenarnya bisa kita chipping ya, kecil-kecil jadi kecil, jadikan arang bisa ya. Semua jadi bisa berguna gitu. Jadi sekarang ini kan batang pohon itu replanting, taruh di lahan, pembusukan kan lama sekali. Kalau kita itu bisa jadikan charcoal, kemudian empty bunch kita bisa jadikan kompos, kemudian sekam yang di kolam limbah itu kita bisa jadikan kompos, itu luar biasa, udah gak perlu lagi import. Dari asosiasi Apindo Sumatera Utara kan banyak ini Pak pabrik kelapa sawit. Bagaimana respon dari pabrik-pabrik yang tergabung di dalam Apindo ini Pak? Apakah masih boleh dikatakan itu mayoritasnya masih konvensional. Oke. Jadi saya kadang-kadang melihat mubazirnya seluruh resource yang kita punya itu sebenarnya sangat-sangat tidak kita bukan maksimalkan. Kalau sekarang ini malah belum tersentuh tidak kita sentuh. Seperti biogas. Kita
kita sekarang ini bikin satu proyek percontohan. Saya sering mengatakan oke, kita yang jadikan contoh aja dulu. Perusahaan kita jadi contoh dulu. Saya sering mengatakan begitu. Karena sulit untuk yang sebelum ada hasil belum tentu bisa dipercaya. Jadi ini kita ada bangun satu project di Riau, di Duri. Kita ada PT ISA kita itu, kita investasi lumayan besar Pak Sindiat. Terus terang angkanya pun di atas 1 triliun. Jadi kita buat biogas ya. Kita bangun tangki dan kita salurkan menjadi gas metan. Jadi fermentasinya itu menghasilkan gas metan. Gas metan kita ambil untuk menjadi bahan bakar. Kedua, sekamnya kita jadikan kompos. Sudah itu kita produksi biochar dari fiber yang kita hasilkan empty bunch itu, kita buat biochar, kita campurkan ke kompos. Jadi itu integrate semua. Kemudian kita banyak juga yang kita investasi di samping itu. Saya kira ada 7 industri yang kita bangun yang untuk seperti solvent. Solvent itu fiber itu masih ada kandungan minyak. Banyak yang menjadikan pakan ternak. Solvent itu untuk apa ya Pak? Campuran Seperti apa? Cat ya? Kalau solvent itu ya dia food atau untuk istilahnya sebenarnya heksan ya. Heksan. Kalau istilahnya umum supaya lebih mengerti teman-teman ya di Tribuners, saya kira ini kita sederhanakan lah. Dulu kan di Eropa ini dikembangkan hal ini karena minyak bunga matahari itu kan ada ampasnya, ada fibernya. Mereka karena sedikit sekali yang minyak yang dihasilkan bunga matahari dan kedelai, itu bagaimana ekstrak, diambil sedikit pun minyak diekstrak, ambil lagi dengan cara apa? Kalau kita cuci alkohol itu kan ya heksan itu kita anggap saja alkohol lah, dicuci gitu kan. Alkohol ini menyuci dari fiber itu, yang lengket di fiber itu minyaknya terlarut ikut ke alkohol tadi. Baru nanti ada proses selanjutnya, alkoholnya ini kita ambil lagi untuk cuci lagi. Minyak kita pisah. Jadi kita dapat minyak, kita hitung kemarin 1 PKO minyak kernel, fibernya yang kemarin tuh masih ada lemak, dikasih pakan ternak saja gitu kan. Tapi kalau itu diekstrak, itu dapat 7% minyak lagi loh. 7% banyak ya. Kalau kita analisa di lab itu 8%. Jadi kalau kita pakai heksan ini, kita bisa mengambil ekstrak maksimal lagi 7% lagi. Jadi angkanya kalau kita hitung itu luar biasa. Luar biasa. Miliaran per bulan. Bisa save, miliaran per bulan. Save biaya lagi ya, daripada terbuang percuma ya. Percuma. Jadi sayang. Kalau sekarang ini kita itu syukur-syukur masih dijadikan pakan ternak. Kalau enggak apa saja dijadikan bahan bakar gitu. Sudah beroperasi Pak yang di Riau ini? Kita 2 bulan lagi commissioning kalau ya? public solvent ini ya. Kalau yang lainnya sudah jalan. Seperti gas metan sudah jalan. Sudah jalan ya? Sudah jalan. Semua untuk bahan bakar semua. Jadi terakhir hanya solvent. Kalau yang kompos sudah jalan. Semua udah jalan. Makanya kalau seandainya petani apa semua itu silakan kalau mau beli dengan kita kompos yang memang sudah jadi, yang sudah ada charcoalnya, itu nanti silakan menghubungi kita. Itu bisa kita untuk petani-petani sampai kita bilang kalau petani itu bawa sawit ke tempat kita jual ke mereka untuk bawa bisa barter. Jadi barter. Jadi hubungannya win-win solusi ya. Dan pengangkutan logistik nggak mahal karena mereka bawa sawit kan sekali angkut, datang bawa buah, pulang bawa pupuk. Dan pupuknya itu memang berkualitas, pupuk kompos yang nggak kalah dengan pupuk kimia. Kalau kita ada charcoalnya di dalam ya. Kalau sekarang ini yang kompos-kompos ini belum begitu nampak hasil itu karena nggak ada charcoalnya gitu. Jadi kita memang agak lambat untuk prosesnya, tapi kita boleh tambahkan 30%-nya kan pupuk kimia. Kalau di mau N-nya, sebenarnya N-nya NPK kan, PK-nya udah oke, kalsium dan fosfor. Kalau yang N-nya natriumnya itu bisa dari kotoran dari peternakan kan banyak kotoran apa semua itu kita bisa campurkan lagi untuk memperkaya N-nya. Pak Usli, biasanya kan dari industri-industri yang besar itu, pabrik pupuk fertilizer yang besar,
mereka ada dibantu oleh ahli untuk tanah ya, ahli untuk tanah, Ya. namanya agronomis ya, Agronomis. Ya. untuk mengukur kadar kandungan Ya. kandungan mineral maupun vitamin maupun semua. pupuk di dalam tanah itu, sehingga di pabrik fertilizer ini akan dibuatlah komposisi NPK-nya berapa persen yang bisa support ke arah sana. Apakah studi demikian juga akan diimplementasikan, Pak? Kita sudah jalan, Pak Sindir. Di Palembang kemarin kita di Sukovindo yang lab yang memang sudah independen, mereka analisa, waduh katanya bagus sekali hasilnya. Ya. Hasil dia punya kandungan N-nya, P-nya semua sudah ibaratnya hampir lengkap lah di situ. Kemudian nanti kita campurkan dengan charcoal, itu hasilnya akan luar biasa. Masa depan perkebunan ya tetap harus dipertimbangkan ya. Ya, bukan perkebunan, pertanian juga. Pertanian juga ya. Pertanian juga. Seperti padi. Ya, padi akan luar biasa hasilnya nanti. Tomat, wortel dan sebagainya itu. Ya. Pupuk. Jadi makanan itu ya banyak nutrisinya lah ya kan. Makanan itu jangan nggak ada nutrisinya, dia pupuk kimia lagi kan. Jadi kalau makanan yang sehat, minum air putih, itu jadi keseimbangan itu yang bagus semua, hasilnya akan sangat luar biasa. Ya, luar biasa. Mostly perkebunan dan pertanian sudah ada gambaran ya. Artinya sahabat Tribuners mulailah memahami menggunakan pupuk organik, karena manfaatnya bagi tanah dan pertanian dan perkebunan itu sangat luar biasa sekali ya ke depannya. Dan tantangannya adalah edukasi ya Pak Usli ya. Iya. Edukasi secara terus-menerus untuk membangun kepercayaan. Dan pabriknya sudah siap untuk mensupport, namun sekali lagi adalah kepercayaan masyarakat untuk mengimplementasikan ini menjadi sebuah tantangan lagi ya. Betul Pak. Untuk perkebunan, untuk pabrik kelapa sawit bagaimana Pak untuk ke depannya? Kalau dilihat dari kebun kan tidak semuanya kebun itu milik perusahaan, tapi ada kebun yang milik petani atau masyarakat, yang dimana sulit untuk namanya petani ya. Kalau harga tidak bagus ya bahkan tidak ada pupuk, bahkan bisa juga menyebabkan kualitasnya menjadi kecil sehingga rendamannya menjadi kecil. Ini kan sangat fluktuatif, dimana PKS tentunya mengharapkan buah yang bagus. Betul. Minyaknya cukup banyak. Ini kan sering terjadi tidak seimbang ya. Bagaimana Pak? Supaya tetap produktif dan menghasilkan. Mitra kita Pak Sindi, mitra kita itu kebanyakan petani-petani. Jadi memang kita ada bentuk tim nanti untuk sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa petani-petani sawit, bahwa ini loh barang kita yang berguna ini bisa dipakai di lahan-lahan. Kemudian nanti kita juga supaya lebih gampang sekali buat para petani itu, nanti kita akan campurkan pupuk kimia langsung menggunakan PLC itu untuk dicampurkan langsung kepada pupuk organik tadi. Jadi sekali tabur itu seperti pupuk biasa saja, dia tabur seperti biasa. Sudah granular. Sudah granul dalam bentuk granul ya. Granul. Yang sudah jadi dipres satu granul. Persis pupuk kimia mereka tabur begitu ya, begitulah. Jadi kita nggak sulit untuk terlalu sosialisasi. Kalau mereka kurang yakin, mereka bisa kita ajak untuk ke perkebun percontohan kita yang di Sumatera Selatan. Sudah kita buktikan hasilnya sekarang ini, walaupun rawa-rawa itu 2 ton lebih kan, kemarin sampai 3 ton per hektarnya per bulan. Jadi itu luar biasa. Iya, itu nanti kita beberapa pihak juga kita minta supaya bisa kunjungin ke kebun kita menjadi percontohan. Di rawa-rawa itu kan nggak banyak humus ya, nggak banyak unsur hara di situ. Kita yang buat sendiri, kita tempatkan di rawa-rawa itu hasilnya nggak kalah dengan tanah-tanah mineral yang kelas 1. Kita kan tanah kelas 3 itu. Tapi kita bisa bagaimana teknik kita untuk pemupukan dengan baik, pengairan kita benteng supaya
air yang sedikit payau ya, yang ada air asinnya sedikit karena sungai kan. Kita benteng yang bagus, irigasi, ada pintu air, bagaimana manajemen air, dan ya kembali tadi makan dan minum secukupnya, harus sesuai proporsinya, vitaminnya kualitasnya juga harus bagus ya. Kita lab, kita unsur haranya, kandungannya semua lengkap, dan dari daun nanti kita analisa daun lagi, apalagi kurang gitu. Jadi kalau kita ada charcoal itu sekarang ini kan kalau musim kemarau terlalu panjang, El Nino, semua pada drop, rendemen drop, quantity sudah drop, kualitasnya, rendemennya juga drop. Tapi kalau kita menggunakan itu, cuaca yang kira-kira tidak terlalu ekstrim, hanya El Nino gak terlalu parah, itu dia masih tumbuh sesuai normal gitu. Dia masih, karena dia kandungan air cukup. Karena bagusnya charcoal itu, arang itu ya, dia pagi kena embun saja dia udah nangkep gitu. Oh, jadi ada karbon yang dikeluarkan dari pohon sawit itu dia nangkep. Jadi untuk dirinya sendiri nanti dia mendapatkan nutrisi. Jadi tanaman itu kalau terhadap cuaca itu kan banyak yang musiman itu terlalu rawan. Kita lihat bunga matahari dan musiman itu El Nino mereka gagal panen semua. Tapi kalau kita di tropis ini, kita dengan cara begitu, kita menjadi lumbung pangan nanti. Yang dikatakan Menteri Pertanian itu benar, bahwa kita akan menjadi lumbung pangan dunia nanti. Karena letak geografis itu memungkinkan. Gitu. Disupport lagi dengan pupuk organik, maka itu yang saya sampaikan beberapa. Semua akan lebih produktif ya, baik perkebunan maupun pertanian. Ya, tapi jangan salah, jangan terus pupuk kimia yang terus digaungkan, jangan. Pupuk kimia itu kita tarik 70%-nya, kita ganti jadi kompos. Jadi itu selain kan menurunkan biaya, untuk jangka panjang lahan kita di Indonesia ini tambah subur terus, kita baru menjadi lumbung pangan dunia. Kalau di Afrika nanti kena El Nino, kelaparan seperti kemarin, waktu zaman COVID kemarin, itu kan kita bisa supply, kita berlimpah di sini. Kita bisa supply ke sana. Dengan tanah yang begitu luas. Dengan begitu luas, Sabang sampai Merauke itu mungkin dikumpulin nggak kalah luasnya, lebih besar dari luasnya Eropa lagi ya. Ya, kita bisa ibaratnya kita berlimpah, dan hasil pertanian kita itu banyak kita belum memiliki seperti cold storage yang untuk pendingin supaya bisa disimpan dan bisa diekspor. Industrinya belum kita kembangkan. Banyak yang kita harus kembangkan sehingga kita benar-benar menjadi lumbung pangan dunia. China saja 4 musim mereka mampu mengekspor begitu banyak hasil pertanian. Kalau kita bisa belajar dari Vietnam, belajar dari Thailand, nggak guna heran itu nggak ada hal yang terlalu tabu untuk kita katakan harus kita sendiri. Teknologinya kita belajar. Kita belajar dari negara-negara tetangga yang sudah bagus. Karena luas tanah kita sudah sangat mencukupi. Jadi kalau kita didukung dengan sumber daya alam yang berlimpah. Menarik Pak Usli. Kalau cerita kelapa sawit, mungkin industri yang tidak pernah akan tetap menyala terus, bahkan untuk jangka yang sangat panjang. Dari sisi konsumsi pemerintah dan untuk masyarakat, untuk energi sama pangan sudah menjadi sebuah kebutuhan dasar ya. Industri rumah tangga selalu membutuhkan minyak kelapa sawit untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kendaraan sampai udah B35, B40 dan bahkan menjadi konsumsi yang sangat besar. Kalau dari industrinya kelapa sawit sebagai pebisnis Pak, untuk memproduksi biofuel ini dijual kepada pemerintah atau bagaimana? Apakah masih banyak investor yang mau ke arah sana? Sekarang biodiesel terus terang industrinya sebenarnya kapasitasnya cukup untuk menjadi bergerak ke B50. Biodiesel yang kapasitas terpasang di Indonesia ini sudah cukup ya. Cuman itu kan harus ada dari Pertamina menyerap, kemudian di kendaraan, industri untuk memakai biodiesel ini. Harganya masih bisa kompetitif masih dibanding bisa. dengan
bahan bakar yang biasa digunakan. Seperti Presiden kita Pak Prabowo sampaikan bahwa walaupun sekarang kita masih sedikit subsidi ya, karena minyak bumi ini kan naik turun. Begitu dia turun, memang perlu subsidi ya. Kalau dia naik, minyak dunia naik, kita nggak perlu subsidi. Ini minyak sawit kita jadi bagus ya kan, jadi ikut bagus. Jadi sebenarnya kalau dari sisi subsidi ini naik turun, kita anggaplah naik dan turun itu kita anggap sama, karena ada pendapatan negara juga dari ekspor, dari apa, kita kan ada negara mendapatkan benefit ya dari devisa kita. Kemudian dari biodiesel ini, kendaraan ini juga kita yang paling penting menurut saya itu yang tadi, intensifikasi dan ekstensifikasi. Supaya kenapa? Sumbernya Sumbernya. di kebunnya. Jadi kalau sekarang itu katakanlah 50 juta ton sekarang, bagaimana bisa memproduksi 1 tahun menjadi 100 juta ton, 2 kali lipat? Itu yang harus dipikirkan. Faktor utamanya kualitas bibit, pupuk, semua, pengairan, cara kerja, semua, teknologi. Kalau kita bilang 10 poin ya 10 poin itu 10 yang harus kita lihat, dari pemilihan bibit, lahan, persiapan irigasi, semua kita harus perhatikan, sampai dengan pemupukan organik yang benar, semua seluruhnya kita harus perhatikan, sehingga kita bisa mendapatkan satu perluasan lahan, ekstensifikasi, sama yang produksi yang ada sekarang itu bisa naik tanpa tergantung sekali dengan cuaca. Kalau itu kita bisa kita kan jadi 2 kali lipat. Jadi negara kita ini sudah berlebih itu kita bisa supply ekspor keluar kan. Jadi biodiesel itu mau B100 cukup, karena kita sudah ada persiapan, volumenya udah kita bertambah, hasilnya produksi tonase per tahunnya itu kita udah dapat 100 juta ton, udah 2 kali lipat dari sekarang ini kan. Jadi gak ada problem. Itu bagaimana, bayangkan sekarang ini aja sudah 30 miliar dolar ya kan, belum lagi kenaikan harga ya, 30 miliar dolar untuk negara itu hampir 500 triliun loh. Kalau lipat lagi 1000 triliun ya. Jadi itu luar biasa. Kuncinya adalah produktivitas ya, sama memperhatikan kelangsungan ya, sustainability yang baik. Betul. Ya, dari industri ini ya. Dan ketahanan energi tadi. Ya. Ketahanan energi. Katakanlah kita subsidi sedikit, tapi kita tidak tergantung dari luar. Ya. Kita energi kita bisa survive sendiri kalau ada, terutama pada saat situasi geopolitik nggak mendukung, ada banyak perang, logistik terganggu, kita energi dan pangan itu aman sudah. Ya. Gitu. Industri kelapa sawit, sahabat Tribuners, masih menjadi industri primadona yang bisa memberikan kesejahteraan yang banyak bagi masyarakat maupun pebisnis untuk industri kelapa sawit, baik itu perkebunan maupun di pabrik kelapa sawit. Teknologi juga berubah banyak, dan kembali lagi adalah how to manage, harus dilakukan dengan baik sehingga produktivitas ini semakin lama semakin baik, semakin bermanfaat, dan kualitasnya juga semakin meningkat. Betul. Tantangan Pak, potensi yang begitu bagus, apakah ada tantangan untuk industri ini di tahun depan berikutnya? Tantangan dari berapa dekade kita juga terus ada tantangannya ya, dari serangan dari internasional. Oke, internasional dari udah lama ya. Udah lama sekali. Tapi kemudian human trafficking ya, pekerja di bawah umur, padahal tidak bisa dikontrol juga ya, karena ada keluarga-keluarga yang mereka kebun keluarga, mereka panen sendiri, tetapi tidak sengaja anaknya ikut dipotret menjadi isu-isu yang kutip brondolan. Jadi padahal dia ikut keluarganya. Saya kira itu nggak proporsional pemberitaannya ya, terlampau sedikit
persoalan yang semestinya bisa diatasin itu sengaja diangkat ke atas karena media banyak dikontrol dari luar. Saya kira itu yang menjadi tantangan kita. Tapi kalau kita terus media kita yang di dalam seperti hari ini kita lakukan ini adalah memberikan edukasi bahwa ini loh kita punya sumber daya alam yang luar biasa, ini kita kembangkan untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, untuk kesejahteraan banyak pihak, untuk pertumbuhan ekonomi secara ukuran negara kan, itu yang harus kita kembangkan terus. Dan satu poin penting Pak Sinjad ya, saya mau sharing. Kita bilang banyak stunting ya, banyak stunting, kurang gizi. Makanya sebenarnya saya dalam hati terlampau ada panggilan hati itu untuk sharing ya, beberapa forum itu. Kita ini minyak merah, dikatakan minyak merah kan kemarin, minyak sawit itu. Kandungan di dalam kalau prosesnya benar ya. Karena minyak merah itu yang dikatakan kemarin itu sebenarnya prosesnya juga harus benar. Sebenarnya itu kalau minyak merah, red palm oil, kalau kita di YouTube apa itu kita bisa pelajarin. Itu red palm oil itu tidak kena heat yang terlalu, kena panas yang terlalu, temperatur yang tinggi. Itu prosesnya tidak boleh di atas 55 derajat Celcius. Itu prosesnya di bawah. Jadi dia presan pun cool press. Jadi hasilnya nanti itu gizinya ya, untuk makanan sama anak-anak itu minyaknya kita nggak usah rebus, nggak udah digoreng-goreng, itu kan panas sekali ya, 90 derajat. Dan kalau ini tinggal kita siramkan, kalau di ada salad ya, buah itu disiramkan vitaminnya itu mengatasi stunting, itu udah cukup Pak Sinjad. Mungkin inilah yang harus diedukasi secara terus menerus sehingga semua pihak bisa mendukung program penurunan stunting di Indonesia dengan makanan bergizi. Indonesia masyarakat akan hidup lebih sehat, lebih pintar, lebih kuat, sehingga kita akan menjadi negara yang sangat kuat menuju Indonesia Emas 100 2045 ya. Baik Pak Osli, tidak terasa ya. udah hampir 1 jam kita diskusi banyak dan nggak terasa. Kalau cerita sawit ini selalu menarik. Masa depannya sangat baik sekali ya. Tentunya dengan masa depan yang sangat baik di industri kelapa sawit ini harus didukung dengan pengelolaan tata kelola yang baik supaya manfaatnya akan semakin baik ke depannya. Salah satu adalah dengan pupuk organik ya. Tata kelola yang baik, pupuk organik, dan saya percaya ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Osli. Makasih sama-sama. Ya, sudah hadir di studio untuk sharing kepada sahabat Tribuners. Semoga apa yang di-sharing oleh Pak Osli ini bermanfaat bagi kita semua, dan apa yang baik bukan hanya didengar, tapi marilah kita semua praktek dan implementasikan di kehidupan kita. Baik itu ada teman-teman sahabat Tribuners yang di pertanian perkebunan yang baik, silakan diimplementasi supaya nanti hasilnya akan lebih baik bagi kita semua. Terima kasih sahabat Tribuners. Sampai jumpa lagi Inspirasi Bisnis setiap Jumat yang selalu menarik untuk kita semua. Terima kasih.